Penerapan K3 di suatu perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh struktural bawah saja, akan tetapi manajemen puncak memegang peranan penting dalam penerapannya, yaitu dengan komitmen keselamatan dan kesehatan kerja. Komitmen dapat diartikan sebagai suatu tekad, dedikasi, dan janji kesediaan untuk melakukan dan memberikan suatu hal dalam mencapai suatu tujuan. Keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012, K3 dapat diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan International Labour Organization atau ILO pada tahun 2008 mendefinisikan K3 sebagai sebuah ilmu untuk antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum. Sehingga dapat disimpulkan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah aspek mendasar yang bersifat krusial yang harus diterapkan di lingkungan kerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, serta keberlanjutan usaha atau kegiatan di tempat kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya komitmen K3 adalah kesungguhan, tekad, dan dedikasi manajemen dan pekerja untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat. Komitmen K3 menjadi landasan utama dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di suatu tempat atau lingkungan kerja. Tujuan dari komitmen K3 antara lain meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, meminimalisir biaya terkait kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi tentang K3. Peran manajemen dalam mewujudkan komitmen K3 antara lain memberikan dukungan dan kepemimpinan, membangun budaya K3 yang positif, menerapkan SMK3 yang efektif, memastikan ketersediaan sumber daya, meningkatkan komunikasi dan partisipasi, serta menegakkan hukum atau kebijakan yang berlaku. Terdapat 5 strategi dalam meningkatkan komitmen K3. Yang pertama, membangun kesadaran dan pemahaman tentang K3 di semua tingkatan organisasi. Kedua, membangun budaya K3 yang positif dan suportif. Ketiga, menyediakan sumber daya yang memadai untuk program K3 seperti pelatihan, peralatan, dan staf yang berkompeten. Keempat, menerapkan sistem manajemen K3 yang efektif. Dan yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja K3 secara berkala. Terdapat beberapa indikator dalam menilai keberhasilan dari komitmen K3. Pertama, penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit kerja. Kedua, meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur K3. Ketiga, meningkatnya partisipasi pekerja dalam program K3. Keempat, meningkatnya kepuasan pekerja terhadap program K3. Dan yang kelima, meningkatnya citra dan reputasi organisasi. Berikut merupakan contoh atau bentuk dari komitmen K3. Yang pertama, komitmen K3 ditandatangani oleh pimpinan. Kedua, pimpinan menyediakan SDM yang ahli dan kompeten. Serta yang ketiga, pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi atau manajemen visit.